Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa mewah di Bandung yang luas dan super nyaman. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation di salah satu villa, yaitu Villa Atna yang berlokasi di Jalan Lembang Asri nomor 184 Lembang, Bandung. Villa Atna baru aja opening di akhir Juli 2023 lalu gengs. Jadi pas aku kesana tuh baru buka sekitar 4 bulanan loh. Masih fresh banget kan? FYI, Villa Atna ini ternyata masih satu manajemen dengan Barn Villa dan Manokofil yang pernah aku review juga, yaitu Imapaka. Nah, selain di Bandung, Imapaka juga punya beberapa villa lainnya, yaitu ada di Puncak dan Sentul, dimana semua villanya udah pernah aku review juga gengs. Nah, kalau kalian penasaran sama villa-villa Imapaka lainnya, nanti bisa klik link yang ada di description box ya. Posisi Villa Atna ini berdekatan dengan Barn Villa. Untuk link Google Maps-nya udah aku taruh di description box ya. Akses jalannya aman kok, jalanannya aspal dan gak ada jalan yang rusak. Paling nanti kita akan nanjak terus aja sih, karena kan posisinya di atas. Cuman gak ada tanjakan ekstrim kok gengs. Terus nanti kita belok kiri, masuk ke Jalan Lembang Asri. Dan udah ada banner yang besar juga ya di pinggir jalan. Nah, kalau udah masuk jalan ini, berarti tandanya kita udah mulai dekat nih gengs. Tinggal ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps. And finally, kita sampai juga nih di Villa Atna. By the way, di depan villanya emang gak ada pelang nama villa ya, melainkan hanya tulisan nomor 184 Atna aja. Begitu masuk, akan langsung terlihat area parkir yang luas dan bisa menampung kapasitas parkir hingga 5 mobil. Dari depan terlihat ada bangunan kecil, namun ternyata ini bukan villanya gengs, melainkan rumah staf penjaga villa. Karena ternyata pintu masuknya itu yang di sebelah kanan ini. Jadi kalian jangan sampai salah masuk ya. Villa Atna memiliki kapasitas untuk 16 sampai maksimal 25 orang dengan fasilitas 4 kamar tidur, 5 kamar mandi, free 4 extra bed, private pool, karaoke, dan fasilitas lengkap lainnya. Di sebelah kiri ini merupakan akses masuk ke bangunan villa, tapi aku bakal bahas villanya nanti ya. Karena sekarang aku mau infoin dulu fasilitas outdoor yang ada di sini. Disediakan alat barbecue yang udah dilengkapi dengan kipas, namun untuk arangnya kita bawa sendiri ya. Next, aku mau tunjukin area outdoor yang super luas tepat di depan bangunan villa. Terdapat halaman hijau yang menyatu dengan private pool. Halamannya tertata rapi banget ya gengs, seneng deh liatnya. Oke, sekarang kita bahas private poolnya. Ukuran kolam renang ini tuh panjang dan besar, jadi enak banget buat berenang rame-rame bareng sama keluarga ataupun teman-teman. Terdapat kolam anak dan dewasa yang dipisah dengan sekat, sehingga akan lebih aman untuk anak-anak ya. Terus yang aku suka, air kolam renangnya tuh jernih dan bersih banget gengs. Jadinya makin nyaman deh berenang di sini. Untuk kolam anak, kedalamannya adalah 40 cm, sedangkan kolam dewasa mulai dari 100 cm, kemudian melandai ke bawah hingga kedalaman 150 cm. Di sisi kolam berenang disediakan juga area duduk yang estetik dan instagramable gengs. Area duduk ini dilengkapi dengan beberapa buah bantal dan alas duduk yang empuk. Jadi cocok banget buat santai dan ngecil maupun foto-foto cantik di sini. Oke deh, tadi aku udah bahas area outdoor, sekarang kita move ke bangunan villa yuk. Villa Atna terdiri dari 2 lantai, di mana lantai 1 merupakan public area, sedangkan lantai 2 adalah private area. Dan langsung aja kita mulai villa tour. Kita bahas dari lantai 1-nya dulu ya gengs. Di bagian depan terdapat teras yang luas, yang view-nya itu langsung mengarah ke halaman hijau dan private pool. Di sini disediakan 1 set sofa yang empuk dan nyaman untuk duduk-duduk santai. By the way, kalau cuaca lagi cerah kayak gini, akan terlihat view pegunungan dari sini loh gengs. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam villanya yuk.
Lantai bawah ini merupakan public area di mana terdapat living room yang luas, lalu ada area dapur serta ruang makan. Oke, kita bahas living roomnya dulu ya. Yang paling aku suka dari ruang berkumpul ini adalah areanya yang luas sehingga mengakomodir tamu dalam jumlah yang banyak. Disediakan juga beberapa buah sofa yang super nyaman dan empuk serta karpet besar di bawahnya. Jadi kita bisa ngumpul rame-rame di sini sambil duduk di sofa ataupun lesehan, gengs. Seru banget kan? Selain untuk ruang berkumpul, living room ini juga difungsikan sebagai entertainment room. Karena di sini disediakan wifi dan smart TV lengkap dengan karaoke set. Terdapat speaker plus 2 buah mikrofon. Jadi kita bisa karaokean sepuasnya deh di sini. Di bagian bawah rak TV terdapat box rotan yang ternyata isinya adalah peralatan sholat, gengs. Mulai dari sejadah, mukena, hingga sarung. By the way, di lantai bawah ini nggak ada kamar ya, karena semua kamar tidur ada di lantai atas. Nah, di area pojok merupakan satu-satunya kamar mandi sharing yang ada di Villa Atna. Kamar mandi bawah ini gak ada water heaternya, tapi tenang aja, karena di private bathroom semuanya ada water heater kok, gengs. Next, kita melipir ke area dapur. Terdapat wastafel lengkap dengan sabun cuci tangan dan dispenser. Nah, ini dia, gengs, dapurnya. Wah, luas banget ya. Dapur ini juga menyatu dengan ruang makan yang berada di belakangnya. Buat para ibu-ibu yang doyan masak, ayo ngumpul di sini. Pasti happy banget deh. Karena di sini tuh areanya luas dan bersih. Terus peralatan masaknya juga lengkap banget, gengs, yang tertata rapi di setiap tempatnya. Jadi buat kalian yang mau staycation di sini, jangan lupa buat bawa bahan makanan yang banyak ya. Karena dijamin bawaannya lapar terus deh. Apalagi cuaca di sini juga dingin ya. Tapi kalau kalian mau beli tambahan cemilan, gak usah khawatir, karena Villa Atna ini lokasinya juga dekat sama jalan raya. Jadi pastinya ada minimarket yang gak jauh dari villa. Lanjut, kita move ke dining room. Areanya emang berada di pojok, tapi jujur Li, aku suka banget deh sama konsepnya. Jadi kayak private dan intimate gitu, gengs. Ditambah dengan penggunaan lampu gantung yang estetik dan warna-warna yang warm menambah kesan hangat dan akrab di ruangan ini. Terus spesialnya lagi, ruang makan ini juga punya bukaan jendela yang besar dan langsung menghadap ke area outdoor yaitu halaman dan private pool. Fresh banget ya pemandangannya. Oke gengs, tadi aku udah explore area lantai bawah. Nah sekarang kita naik ke lantai atas yuk. Pasti pada penasaran kan, ada apa sih di lantai 2? Berbeda dengan lantai bawah, kalau di lantai atas ini merupakan private area, di mana hanya terdapat 4 buah kamar tidur yang masing-masing kamarnya udah dilengkapi dengan private bathroom. Di sini hanya ada kamar-kamar yang berjejer, lalu di depannya adalah area balkon yang luas. Di paling ujung disediakan area duduk untuk kapasitas 2 orang. Oh iya, dilarang merokok di area dalam villa ya. Jadi kalau kalian mau ngerokok cuma boleh di area outdoor. Terus di setiap kamar juga udah disediain jemuran yang totalnya ada 4 buah. Nah, dari atas balkon ini kita juga bisa melihat view lepas pegunungan dari kejauhan ya, gengs. Jujur Li, suhu udara di sini tuh adem banget. Kalian para warga Jakarta pasti bakal betah deh staycation di sini. Terdapat 4 buah kamar tidur yang saling bersebelahan. Jadi area atas itu emang cuma buat istirahat aja ya, gengs. Dan langsung aja yuk kita mulai room tour ke kamar tidur pertama yang posisinya di ujung kanan. Kamar ini ukurannya luas yang diisi dengan 1 buah king bed yang besar dan nyaman. Nah, enaknya lagi, bantal yang disediain di sini tuh banyak banget, gengs. Bahkan totalnya ada 7 bantal dong. Terdapat 4 bantal besar dan 3 bantal kecil. Wah, ini sih beneran enak banget buat istirahat ya. Lalu di sisi tempat tidur udah disediain nakas plus lampu tidur. FYI, setiap kamar juga udah disediain free extra bed loh, gengs. Jadi tiap kamar bisa diisi oleh 2-4 orang ya. Extra bednya juga udah lengkap dengan selimut. Next, di pojokan terdapat cermin full body yang bentuknya estetik banget sama ada karpet juga. Lalu di atasnya dibuat lemari gantung lengkap dengan beberapa buah hanger.
By the way, setiap kamar tidur udah ada private bathroom ya, jadinya lebih nyaman untuk para tamu villa. Bentuk kamar mandi dalam ini memanjang dengan area toilet di sisi kiri, lalu di tengah ada wastafel dan cermin, sedangkan di sisi kanan merupakan area shower, lengkap dengan water heater, sabun, dan shampoo. Namun untuk handuk dan dental kit nggak disediain ya gengs. Lanjut ke kamar sebelah, yaitu kamar tidur kedua. Ternyata semua layout dan fasilitas di semua kamar tuh sama ya gengs. Untuk ukuran kamar kedua ini juga sama dengan kamar pertama tadi. Yang paling aku suka dari villa ini adalah kebersihannya terjaga, terus ruangannya juga wangi deh, bikin nyaman pas pertama kali masuk. Jadi insya Allah villa ini recommended banget ya untuk kalian coba. Oh iya, untuk pencahayaan di kamar tidur berbeda dengan public area di lantai bawah ya. Karena kalau di sini dibuat lebih temaram, sehingga suasananya cocok banget buat istirahat. Posisi kamar mandinya juga sama persis ya gengs, berada di samping tempat tidur. Ukuran kamar mandi dalamnya juga luas, yang bentuknya memanjang, udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Keluar dari kamar tidur kedua, sekarang kita room tour ke kamar tidur ketiga. Nah, untuk di kamar ketiga ini, ukurannya tuh sedikit lebih kecil dari kamar pertama dan kedua tadi, gengs. Tapi untuk fasilitas dan layout kamar sih sama aja kok. Cuma bedanya, kalau di kamar ini nggak ada karpet ya. Karena kan space di depan kasur juga nggak terlalu besar. Jadi emang nggak perlu karpet juga sih untuk di kamar ini. Tapi tenang aja, untuk free extra bed tetap disediain kok. Setiap kamar ada 1 buah. Dan ini dia kamar mandi dalamnya gengs, dimana layout serta fasilitasnya juga sama ya dengan private bathroom sebelumnya. Terakhir kita menuju ke kamar tidur keempat yang posisinya ada di pojok kiri. Nah, untuk kamar keempat ini ukuran dan layoutnya tuh sama persis dengan kamar ketiga ya. Jadi ukuran kamar yang paling besar itu ada di kamar 1 dan 2, sedangkan kamar 3 dan 4 ini ukurannya sedikit lebih kecil gengs. Namun seperti yang aku infokan sebelumnya, kalau di fasilitas kamarnya tuh sama semua kok. Bisa dibilang kamar-kamar di Villa Atna ini rasa hotel ya gengs, karena fasilitasnya lengkap, bersih, dan wangi. Plus sudah include free extra bed dengan total sebanyak 4 buah. Dan ini dia private bathroomnya. Masya Allah gengs, ini adalah suasana senja menjelang maghrib di Villa Atna. Sore harinya udah mulai mendung dan gerimis, yang bikin suasananya tuh jadi semakin syahdu. Pencahayaan di area outdoornya makin malam ternyata makin cantik ya. Dan ini dia suasana malam harinya. Wah, villanya terlihat mewah ya gengs kalau lampunya udah pada nyala. Nah, aku mau tunjukin dulu suasana malam hari di dalam villanya nih. Untuk pencahayaan di lantai bawah, nggak usah khawatir, lampunya tuh banyak sehingga membuat setiap ruangan menjadi terang dan clear. Lampu-lampu di sini mostly menggunakan lampu warna kuning sehingga membuat ruangannya terkesan warm di tengah udara Lembang yang dingin. Wah, mantep banget deh. Malam harinya aku sama keluarga seru-seruan karaokean bareng, terus nggak ketinggalan juga makan malam bersama. Masya Allah, suasananya tuh bener-bener berasa hangat dan akrab deh. Apalagi kan lantai bawah ini emang dikhususin sebagai ruang berkumpul ya, jadi makin terasa silaturahminya. Sebelum naik lantai atas, aku mau mampir dulu ke area outdoor. Gak kalah keren dengan suasana senja menjelang maghrib, ternyata di malam hari vibes-nya tuh makin estetik dong. Area outdoor ini dikelilingi dengan lampu gantung yang pastinya bikin suasananya jadi lebih cantik. Terus di area kolam berenang ini juga terang ya. Jadi di sini tuh nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali, gengs. Untuk suhu udara di malam harinya sekitar 20 derajat Celcius. Bahkan suhunya tuh makin dingin lagi, menuju subuh bisa sampai 18 derajat Celcius. Jadi aku saranin kalian untuk bawa jaket ya. Oke, lanjut. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian suasana malam di lantai atas.
Untuk pencahayaan di sini juga sama-sama terang ya, seperti di area bawah. Nah, ini aku mau kasih lihat juga suasana di dalam kamar tidurnya yang kebetulan masih rapi nih, gengs. Jadi, pencahayaan di dalam kamarnya tuh temaram ya. Namun, cahaya kayak gini emang pas dan cocok buat istirahat. Terus enaknya lagi, walaupun di lantai bawah misalnya lagi karaokean, ternyata di atas tuh nggak keberisikan gitu loh, gengs. Jadinya nggak mengganggu tamu lain yang lagi istirahat di lantai atas. Terus kalau kalian nongkrong di balkon atas ini, akan terlihat city light view dari kejauhan. Pokoknya vibes-nya tuh tenang dan adem banget deh. Good morning, Masya Allah, suasana pagi hari di sini tuh dingin banget dan sejuk, gengs. Dan ternyata pagi ini masih agak gloomy atau mendung. Duh, rasanya pengen lanjut rebahan sambil selimutan ya. Oke deh, gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan pengalaman menginap selama di Villa Atna. Pasti kalian pada penasaran kan, berapa sih harga menginap di sini? Kalau gitu langsung aja yuk kita bahas. Berikut info harga menginap dan fasilitas di Villa Atna. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Atna. Sebuah villa mewah yang recommended banget di Lembang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!